Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya, konsep jaringan syaraf tiruan. Jadi, seperti apa, algoritma maupun mekanisme penyelesaian sebuah permasalahan gitu ya, dari proses training gitu ya, jadi pembelajaran gitu ya, menggunakan konsep jaringan syaraf tiruan. Jadi jaringan syaraf tiruan gitu ya, itu prinsipnya sama seperti human brain ya atau, ini ya, apa namanya, otak manusia, di mana otak manusia itu pasti nanti menerima rangsangan gitu, impuls gitu ya, maupun dia akan memberikan rangsangan nantinya atau memberikan, eee, ya, jadi ada input atau input rangsangannya, ada ya output-nya ya, output atau kita biasanya kalau manusia gitu ya, output-nya berupa perintah kepada panca indera kita misalkan, seperti itu mekanismenya. Jadi, bertugas untuk memproses informasi. Kalau human brain itu bertugas untuk memproses informasi. Layaknya prosesor ya, prosesor sederhana dalam sebuah, prosesor yang ada di komputer itu mekanismenya kurang lebih sama. Masing-masing sel itu berinteraksi ya, mendukung kinerja otak. Jadi otak itu bukan, sebuah, satu ini aja ya, satu otak gitu ya, maksudnya dia terdiri dari banyak sekali sel-sel otak gitu yang di mana mereka bekerja sama untuk, memproses informasi. Setiap sel atau yang disebut neuron memiliki satu nukleus atau soma ya. Di mana bertugas memproses informasi. Informasi itu diterima oleh dendrit ya, dan disebarkan melalui akson. Nanti kita lihat seperti apa tuh dendrit dan apa itu akson gitu ya. Pertemuan informasi antara syaraf berada di sinapsis. Human brain sendiri gitu ya, kalau manusia gitu ya, memiliki 10^12 neuron gitu ya, dan 6 kali 10^8 sinapsis. Informasi itu dikirimkan berupa rangsangan dengan sebuah batas ambang atau threshold. Jadi, kita misalkan ya, ada sebuah rangsangan panas gitu ya, oh threshold oh ini agak panas ini. Kita bisa klasifikasikan itu, ini tidak panas, ini agak panas, oh ini panas sekali gitu ya. Lah threshold-nya itu apa? Batasannya itu apa gitu ya, ambang batas. Pada batasan tertentu syaraf lain akan teraktivasi dan merespon. Misalkan, eee, untuk misalkan kita dicubit gitu ya, itu pasti kita mendapatkan rangsangan gitu ya. Nah, bisa jadi itu ada, syaraf lain kita yang juga merespon gitu ya. Misalkan, secara tidak sengaja kita, melontarkan, perkataan tertentu gitu ya, itu pasti itu juga karena respon dari sebuah, eee, adanya ini ya, rangsangan dari luar gitu ya. Hubungan antar syaraf itu terjadi secara dinamis gitu ya, memang, eee, mekanismenya memang cukup rumit gitu ya. Otak manusia itu memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Lah ini, yang membedakan kita manusia dengan, hewan misalnya ya. Dan hewan tuh dia juga bisa belajar gitu ya, memang tidak sepandai manusia. Jadi kemampuan learning ya, nah itu JST itu yaitu bagaimana membuat sebuah komputer gitu ya, dia bisa melakukan proses belajar atau learning tadi, sehingga dia bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Yang berikutnya contohnya gitu ya, kita dapat mengenali pola gitu ya, pola-pola tertentu misalkan tanda tangan gitu ya, atau pola wajah, atau mengontrol organ tubuh itu bisa pakai jaringan saraf tiruan. Jadi dia mengklasifikasikan misalkan nanti ujungnya klasifikasi bisa, bisa clustering juga bisa gitu ya. Berikutnya neuron itu merupakan sistem yang fault tolerance gitu ya. Jadi, neuron itu intinya, dia tidak mentoleransi adanya kesalahan gitu ya. Nah ini gambarannya, kalau tadi kita bingung apa itu dendrit, apa itu soma gitu ya, dan apa itu akson gitu ya. Jadi dendrit ini, yang menerima dahulu
rangsangan-rangsangan dari luar gitu ya, itu di dendrit namanya. Lalu ada soma gitu ya, sel body, lalu ada akson. Akson yang meneruskan gitu ya, meneruskan impuls sinyal yang kita peroleh tadi. Jadi ini seperti sel saraf yang ada pada tubuh kita gitu ya. Jadi pemrosesan informasi jadi pada elemen sederhana yang disebut neuron. Dan sinyal dihubungkan di antara neuron-neuron melalui penghubung. Jadi penghubungnya ada dendrit dan akson gitu ya. Kalau ini soma itu disebut sel body. Jadi misalkan ada banyak neuron gitu ya, pemrosesan informasi itu dilakukan di neuron gitu ya. Jadi di sini ada banyak neuron, nah dia impulsnya masuk dulu ke dendrit lalu diteruskan ke akson. Jadi ini seperti ini ya. Jadi ada yang disebut akson di sini, ada yang disebut dendrit, dan ini sinapsis ya. Jadi penghubung antar elemen memiliki bobot yang akan menambah atau mengurangi sinyal. Jadi yang menghubungkan itu nanti ada bobotnya atau weight ya. Weight itu nanti bisa mengurangi impuls yang kita dapat atau menambah impuls yang kita dapat. Jadi intinya bisa berkurang atau menambah. Jadi misalkan nanti kita melakukan proses learning dari nilai, jadi bisa berkurang bobotnya atau bisa bertambah gitu ya. Untuk menentukan output gitu ya, setiap neuron itu memiliki fungsi aktivasi sendiri gitu ya. Nah, ini fungsi aktivasi ini bisa ya bersifat linear atau non-linear. Besar output itu akan dibandingkan nanti dengan threshold kita. Ya, jadi bila outputnya itu belum mencapai threshold misalkan, maka dia akan melakukan iterasi kembali gitu ya. Atau intinya melakukan proses learning. Jadi bisa dikurangi nilainya, bisa ditambahkan sampai threshold yang kita tentukan itu tercapai gitu ya. Learning and biological system. Jadi learning itu yang tadi kita bahas gitu ya. Kalau dalam istilah biologi itu disebutnya adaptasi ya. Jadi gimana proses makhluk hidup bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungannya ya, itu disebut learning. The young animal learn that the green fruit are sour, while the yellowish atau reddish one or sweet. Jadi intinya kalau seekor hewan gitu ya, intinya dia bisa beradaptasi. Bila warna buahnya itu misalkan kuning ya, itu misalkan atau merah, kemerahan, itu dia manis dan matang misalkan. Nah, kalau tidak maka dia rasanya masih asam atau kecut gitu ya. Itu mereka belajar proses seperti itu gitu ya. Jadi di level neural gitu ya, neural atau neuron tadi itu, di mana proses belajar atau learning itu terjadi, di mana intinya dia memproses sebuah informasi agar informasi itu nantinya bisa diterima atau diolah gitu ya, lebih lanjut gitu intinya, sampai threshold yang kita tentukan tercapai. Nah, baik tidaknya suatu model JST, jadi kalau kita berbicara jaringan saraf tiruan gitu ya, pasti ada model yang kita buat nantinya ya. Jadi model dalam bentuk matematika gitu ya, di mana pola antar neuron yang menentukan nanti bagus tidaknya itu adalah yang pertama pola antar neuron ya, atau arsitekturnya. Nanti kita lihat ya. Jadi arsitektur JST itu seperti apa, lalu metode untuk menentukan dan mengubah bobot. Itu disebut metode learning-nya. Nah, jadi bobot yang sudah kita tentukan awal itu, dia akan berubah. Adaptif dia, bisa semakin besar, bisa semakin kecil, tergantung nanti seperti apa keinginan kita, misalkan. Ini kan kalau kita bicara cost ya, misalnya berarti kan dia mencari nilai yang lebih kecil ya, terus gitu ya. Yang paling kecil itu yang paling bagus gitu ya. Kalau kita bicara keuntungan mungkin ya dia kalau terkait keuntungan pasti semakin besar semakin baik gitu ya. Tergantung disesuaikan kasusnya. Lalu ada yang namanya fungsi aktivasi.
Jadi tadi sudah dibahas ya, JST itu disebut brain metaphor ya, atau computational neuroscience atau parallel distributed processing. Jadi JST itu bisa disebut brain metaphor, computational neuroscience, atau parallel distributed processing, yaitu disebutnya, itu nama lain ya, istilah dari JST, jaringan saraf tiruan. Biasanya itu berhubungan dengan angka numerik, sehingga data yang tidak numerik harus dibuat ke numerik dulu. Lah ini yang biasanya selalu ditanyakan, Pak, data yang bisa digunakan sebagai data input itu berupa apa? Nah, di sini datanya berupa data numerik. Nah, tidak ada rumus yang tetap atau fix, sehingga disebut dengan free estimator. Jadi, eh, tidak ada patennya begitu ya. Kita sesuaikan dengan ininya, domain permasalahannya, apa masalah yang akan kita pecahkan gitu ya. JST itu disebut black box ya, atau tidak transparan karena tidak mampu menjelaskan bagaimana suatu hasil didapatkan gitu ya. Jadi ya seperti kita melakukan pengujian black box gitu ya, kita hanya tahu hasilnya. Hasilnya itu bagus atau enggak gitu ya, hasilnya itu sesuai atau enggak gitu ya. Ya itu aja, kalau proses di dalam JST kita tidak bisa tahu gitu ya. Ya tinggal melakukan perhitungan saja gitu ya, sesuai agar nilai yang atau bobot yang kita inisialisasi di awal itu bisa mendekati bobot yang paling ideal dan menghasilkan nanti nilai yang juga maksimal gitu ya. Kelebihan JST itu mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Jadi JST itu mampu menggeneralisasi gitu ya, maupun mengekstraksi dari sebuah pola yang sudah ada. Yang kedua, JST itu menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar atau self-organizing ya. Jadi kalau nanti mendapatkan istilah self-organizing itu, yaitu kemampuan untuk belajar gitu ya. Proses learning-nya tadi yang utama, yang membedakan dengan algoritma yang lain. Memiliki fault tolerance, gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Jadi memang tidak terlalu vital ya namanya gangguan ini, maksudnya dari segi data ya, dari data inputan yang kita masukkan itu kita bisa nanti hilangkan ya noise-nya. Noise itu pencilan data atau datanya itu tidak normal gitu ya. Misalkan awalnya grafiknya begini gitu ya, semakin naik, lalu ada tiba-tiba jatuh begini gitu ya. Nah itu mungkin sesuatu atau yang membuat model kita jelek, nanti yang seperti itu kita hilangkan saja noise-nya. Kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat gitu ya. Jadi perhitungannya itu dilakukan tidak ini ya, apa namanya, satu persatu begitu ya, paralel dikerjakan bersama gitu ya. JST, JST itu mampu untuk mengklasifikasi, memilih satu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Misalnya klasifikasi kayak tadi, klasifikasi wajah orang, klasifikasi eh, banyak ya, tanda tangan, klasifikasi bentuk, klasifikasi misalkan klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi permasalahan-permasalahan klasifikasi itu semua bisa diselesaikan menggunakan JST gitu ya. Asosiasi menggambarkan suatu objek secara keseluruhannya dengan bagian dari objek lain gitu ya. Jadi masih ingat mungkin ya dengan teori asosiasi gitu. Jadi di mana suatu objek itu memiliki relasi dengan objek yang lain ya, itu disebutnya asosiasi gitu ya. Ada self-organizing, kemampuan mengolah data input tanpa harus mempunyai target. Gitu ya. Yang terakhir, optimasi, menemukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu meminimalkan fungsi biaya. Lah ini fungsi cost tadi saya bilang ya. Kalau kita bilang cost atau biaya gitu ya, itu otomatis yang paling minimal yang kita cari. Gitu ya. Nah ini contohnya ya, pengenalan pola itu untuk pattern recognition. Bisa berupa huruf, tanda tangan, suara, gambar gitu ya. Atau gambar yang sudah sedikit berubah gitu. Gambar berbeda dari gambar aslinya atau ada noise-nya gitu ya. Nah, identifikasi pola, kalau kita lihat misalkan yang suka trading gitu ya, itu pasti ketahui ya bahwa naik turunnya itu dari
membentuk pattern-pattern tertentu. Lah kita bisa menganalisis pattern itu untuk melihat misalnya kapan harga itu naik atau kapan harga itu turun. Itu juga bisa pakai JST. Bisa pendeteksian uang palsu atau kanker gitu ya dan sebagainya itu bisa. Ada signal processing, itu menekan noise pada saluran telepon misalkan, juga bisa. Digunakan untuk forecasting atau peramalan. Bisa juga untuk meramalkan harga saham misalkan. Tadi kita juga sedikit bahas tentang identifikasi pola ya. Maka pasti dia tujuannya untuk forecasting juga. Bisa untuk autopilot dan simulasi, bisa kendali otomatis otomotif ya. Itu semua juga bisa dilakukan menggunakan algoritma CST. Nah, ini yang disebut model neuron gitu ya. Di mana X ini merupakan inputan gitu ya. Dan ini ada fungsi aktivasi yang kita gunakan. Dan ini merupakan output. Output keluaran ya. Ini masukan, ini keluaran. Biasanya kalau ada 3 inputan gitu ya, keluarannya juga berupa 3. Nanti kita hitung YI-nya berapa? X1 kali W1. W1 nih bobotnya. Bobot untuk inputan pertama. Yang ini bobot untuk inputan kedua, yang ini bobot untuk yang ketiga. Nah, lalu kita masukkan ke rumus fungsi aktivasi. Nanti ada beberapa rumus fungsi aktivasi yang bisa kita gunakan gitu ya. Mana yang terbaik, Pak? Ya tetap harus menyesuaikan dengan kasus atau domain permasalahannya. Jadi ada beberapa istilah yang penting gitu ya. Ada hidden layer. Hidden layer itu lapisan yang tidak terkoneksi secara langsung dengan lapisan input atau output. Jadi ini hidden layer. Pasti mungkin sekarang dengar ya banyak sekali kata-kata ini ya machine learning gitu ya atau deep learning yang sekarang terkenal itu. Nah deep learning itu sama seperti JST, namun hidden layer-nya itu yang sangat banyak sampai bisa tidak terbatas gitu ya. Jadi itu yang disebut deep learning gitu ya. Jadi lapisan hidden layer pada JST-nya dia banyak gitu. Bobot, nah ini bobot tuh nilai matematis dari sebuah koneksi antar neuron. Tadi yang saya bilang weak gitu ya, W itu bobot. Fungsi aktivasi itu fungsi yang digunakan untuk mengupdate nilai-nilai bobot per iterasi dari semua nilai input. Nah, kayak kita pahami dulu. Jadi ada proses iterasi. Proses belajar itu iterasi ya. Iterasi pertama, dia bobotnya semakin bertambah, 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 bertambah sampai literasi ke 100 misalkan dia sudah bobotnya mendekati ideal untuk menghasilkan output yang sesuai dengan threshold yang kita tentukan misalkan. Nah, seperti itu mekanismenya gitu ya. Fungsi aktivasi sederhana adalah mengkalikan input dengan bobotnya dan kemudian menjumlahkannya. Ini penjumlahan sigma. Ini sebuah contoh aktivasi sederhana. Seperti yang ada di ini ya, pakai sum ya. Jadi di mana dia merupakan perkalian dan penjumlahan dari nanti nilai masing-masing input dan bobot. Oke, ada juga berbentuk linear atau tidak linear dan sigmoid ya. Ini banyak, tergantung kasusnya. Bisa bentuknya linear, seperti kayak regresi gitu ya, kita belajar statistika, ada yang linear dan ada yang non linear. Berarti kalau linear biasanya dia parameternya itu bisa untuk memprediksi seberapa besar gitu ya di masa yang akan datang atau di iterasi yang berikutnya gitu ya. Nah, kalau non-linear ya mungkin ada parameter-parameter tertentu yang dia justru mungkin kebalikan dari parameter yang lain gitu ya. Itu biasanya non-linear gitu. Jadi dilihatnya dari parameter atau atribut yang kita gunakan juga. Paradigma pembelajaran gitu ya, bentuk pembelajaran itu nanti ada pada pertemuan berikutnya akan saya bahas lebih detail ya. Apa itu supervised learning atau unsupervised learning gitu ya. Eh, Jadi pembelajaran yang terawasi sama yang tidak terawasi gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita pahami dulu konsep CST-nya. Jadi CST dengan 3 layer. Oke, kalau kita lihat dari gambar ini, yang disebut layer itu yang tengah ini. Jadi CST dengan 3 layer, 1, 2, 3 gitu ya. Oh ini nilai inputnya, yang ini nilai outputnya. Jadi lapisan input misalkan, oh kita pakai 4 parameter misalkan.
Nah, misalkan ya, ini sebuah contoh aja ya. Input, misalkan inputnya berupa suhu, kelembapan, cahaya, misalkan. Atau satunya lagi mungkin kadar air, misalkan. Lalu kita untuk mengklasifikasikan. Jadi, diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi. Misalkan yang ini kurang, yang ini cukup lebih gitu ya. Atau ya bisa untuk kurang atau lebih. Jadi ada lapisan hidden layer di tengahnya. Ini lapisan input, lapisan hidden layer, lapisan output. Nah, ada 3 layer di sini. Di mana biasanya setiap bobot ini nanti dia akan memiliki bobot ke semua lapisan hidden layer. Nanti hidden layer-nya juga akan memiliki bobot ke lapisan output-nya. Seperti ini rancangannya atau arsitekturnya. Ada model JST itu ada single layer. Kalau single layer ya cuma satu. Jadi dari nilai input, nah, lalu dia langsung gitu ya masuk ke sini layer pertama, lalu dia bisa ke state akhirnya atau ke klasifikasi akhirnya gitu ya. Baru ke nilai output langsung. Jadi cuma satu. Kalau multi layer lah ada lebih dari satu layer. Ini contohnya yang tadi 3 layer gitu ya. 1, 2, 3. Ada competitive layer atau recurrent. Recurrent ini jadi layer itu dia nanti masuk ke layer itu lagi gitu ya. Ada proses iterasi atau masuk ke dalam layer yang sama. Itu recurrent namanya. Secara umum mengelompokkan JST ada dua, ada JST feed forward gitu ya. Kalau kita dari bahasanya berarti pencarian maju ya, feed forward. Kalau feed backward itu atau recurrent pencarian mundur gitu ya. Kalau feed forward dia tidak punya loop. Contoh single layer perceptron. Ini nama perceptron yang kita pakai ya, single layer perceptron, ada multi layer perceptron, ada radial basis function. Ini termasuk JST feed forward. Kalau JST feed backward gitu ya, atau recurrent gitu ya, memiliki loop, jadi lapisan outputnya akan memberi input lagi gitu ya, bagi lapisan input gitu ya. Jadi lapisan output nanti dia memberi inputan lagi, masuk lagi ke dalam sebagai input gitu ya. Hasil output dari sebuah layer tadi itu masuk sebagai input. Contoh competitive network ada sini kohonennya kita sebut juga SOM kohonen ya. Ada Hopfield, ada ART. Ini contoh-contoh yang disebut back forward. Ini ya, metode-metode JST yang back forward. Feed backward ya maksud saya. Ada algoritma pelajaran umum gitu ya. Jadi ini algoritmanya gitu ya. Jadi masukkan N data pelatihan. Misalnya kita memiliki 4 parameter gitu ya dengan 100 row data gitu misalkan. Inisialisasikan bobot-bobot jaringan, set I sama dengan 1 misalkan. Bisa, kita set bobot awalnya bisa. Ini akan menentukan seberapa lama proses learning-nya kita akan berjalan. Semakin mendekati bobot awal yang kita set, maka iterasinya juga tidak akan terlalu lama. Masukkan contoh ke I ke dalam input. Cari tingkat aktivasi unit output menggunakan algoritma yang diterapkan. Jadi, fungsi aktivasinya itu juga disesuaikan kondisi permasalahan ya. Tadi ada sigmoid, ada untuk yang sum biasa gitu ya, sum function itu punya penjumlahan dan perkalian. Update bobot-bobot menggunakan fungsi galat. Jadi kita harus memiliki fungsi untuk analisis error juga ya, atau galat ya. Jadi bobot baru itu sama dengan bobot lama ditambah delta. Delta ini ya apa namanya, nilai antara bobot yang kita hasilkan dengan galatnya itu ya, delta. If I sama dengan N, then reset I sama dengan 1. Bila tidak, maka I-nya tambah 1, bobotnya nambah. Ini sebuah contoh gitu ya.
modelnya bisa dia akan nambah bobotnya terus. Ada JST dan aplikasi. Tadi kita bahas klasifikasi, pengenalan pola, peramalan, dan optimasi. Ini saya rasa sudah kita bahas tadi. Nah, ini fungsi aktivasi. Jadi ada fungsi undak biner gitu ya, atau hard limit. Ya hanya ada 0 dan 1 gitu ya. Ada fungsi biner gitu ya. Ya ini sama. Jadi Y sama dengan 0 jika X kurang dari 0 misalkan. Y sama dengan 1 jika X lebih dari sama dengan 0 misalkan. Ini fungsi biner. Kalau fungsi bipolar ini ya memiliki karakteristik yang cukup berbeda gitu ya. Kalau di sini ada ini ya di diagram Cartesiusnya tidak ada negatif di sini. Atau yang bipolar dia ada negatifnya untuk nilai Y-nya. Jadi ada fungsi bipolar dengan threshold. Ini fungsi-fungsi aktivasi yang bisa kita gunakan. Ada juga yang disebut fungsi linier gitu ya. Nah, ini misalkan ini kalau kita lihat dari modelnya gitu ya, lurus berupa garis lurus. Jadi kita bisa melihat nanti kita tinggal tarik garis ke atas ini, oh kita tarik garis putus-putus, oh nilainya sekian misalkan. Nilai X-nya sekian, nilai Y-nya sekian gitu ya. Y sama dengan X. Kalau fungsi sigmoid gitu ya, dia bentuknya seperti huruf S gitu ya. Di mana gitu ya, nilai fx sama dengan 1/1 plus E gitu ya, min delta. Ini fungsi sigmoid biner. Nah, ini sebuah fungsi aktivasi biner gitu ya, bisa bobotnya sama, memiliki threshold yang sama. Jadi kalau biner kan pasti hanya ada 1, 0, 1, 0 ya. Jadi contoh buat fungsi logika N. Jadi ini misalkan ini inputan kita, X1 inputan kita, X2 inputan kita. Misalkan ini suhu, ini kelembapan. Bila suhunya itu 1, kelembapannya 1, maka Y sama dengan 1. Gitu bacanya. Itu kalau fungsinya N. Kalau 1 dan 0, maka 0. Itu N. 0 dan 1, maka tetap 0. 0, 0, maka 0. Itu yang N. Nah, jadi ini X1-nya. Tadi X1, X2 gitu ya. Di mana Y gitu ya. I jika net lebih dari sama dengan 0, itu disebut 1. Bukan I, ini 1 jika lebih dari sama dengan 0, disebut 0 jika kurang dari 2. Jadi, dari hasil yang tadi gitu ya, 1 dikali 1. Oke, bobotnya kan masih 1 ya. Ini karena di sini gambarnya di sini ya, bobotnya 1. Berarti 1 dikali 1 gitu ya, ditambah di sini nilainya 1 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 2 itu masuk apa? 2 itu nilainya 1 di sini. Nah, itu untuk biner. Ternyata berhasil mengenali sebuah pola. Ini pola yang kita dapat seperti ini. Jadi ini sebuah fungsi pakai fungsi aktivasi biner. Gitu ya. Kalau tadi fungsi aktivasi binernya pakai N. Kalau sekarang pakai OR. OR itu jika ya. Jika ada salah satu aja yang nilainya 1, maka dia 1. Kalau dia 0, 0 semua, maka dia 0. Jadi ini nilainya karena 2, maka lebih dari 1, ya, nilai 2 itu lebih dari 1, maka nilai 1, 1, 1, dan 0. Ternyata berhasil mengenali sebuah pola. Kalau problem yang berikutnya, X1 and not X2. Jadi ada notasi dot not ya. Maksud saya itu minus ya, negasi ya. Negasi 1 gitu ya. Jadi and not 1 ini sebuah fungsi juga. Maka dia juga berhasil mengenali pola. Sebenarnya sama saja seperti yang tadi, yang and dan or ya. Ada bobotnya juga, silahkan ditambahkan nanti untuk hasil pekalian input dan bobotnya untuk tiap
input. Ini inputnya 2, kalau inputnya 4 ya 4 kali gitu ya, ada 4, semua inputnya dikalikan dan dijumlahkan, lalu ditambahkan, lalu dihitung menggunakan fungsi aktivasi. Ada problem XOR. Kalau XOR justru 1 dan 1 itu 0. Tapi 1, 0 itu 1. Nah, ini sebuah contoh penggambarannya ya. Untuk fungsinya, dia gagal untuk memprediksi pola tertentu gitu ya. Karena sebetulnya misalnya F-nya 1, 1 itu 0 tuh di sini. Nah, tapi yang lainnya itu ternyata hyperplane ya. Ini hasil klasifikasinya tidak masuk di sini gitu ya. Nah, ini ternyata dibutuhkan sebuah layer tersembunyi. Jadi ini sebuah arsitektur juga, sama tadi itu ada inputannya ada 2 tetap gitu ya. Di mana di outputannya Y-nya cuma 1. Lah di sini ada hidden layer gitu ya. Jadi kita mencoba menggunakan sebuah satu hidden layer gitu ya. Di mana ini juga ada bobot-bobotnya untuk masing-masing ini ya. Input ke hidden layer ke outputnya juga ada bobotnya masing-masing. Nanti proses bobot ini yang di learning, gitu ya. Dipelajari itu bobotnya ini nanti berganti-ganti gitu nilainya. Kalau inputan awalnya kan tetap, kan bobotnya itu yang menyesuaikan nanti dengan kasusnya. Dia belajar nanti tiap iterasi. Ini tabel perhitungannya gitu ya untuk penentuan nilainya, di mana antara hidden layer dan nilai output. Lalu ada juga yang berikutnya, jadi ini yang disebut jaringan HAP ya. Jadi menggunakan iterasi untuk menghitung bobot dan bias. Dalam setiap iterasi, bobot dan bias diubah berdasarkan rumus tertentu. Jadi W itu bobot, W baru sama dengan W lama ditambah X1, Y1. Ini untuk fungsi yang HAP. Jadi algoritmanya inisialisasi semua bobot, ya, WI. Jadi W1, W2, W3, dan sebagainya. Untuk semua input, set fungsi aktivasi XI sama dengan SI. Di mana set output Y-nya sama dengan T, perbaiki bobot baru. Untuk perhitungan bobot baru, bobot lama ditambah delta W, dengan delta W sama dengan itu X1 dikali Y. Itu disebut delta W. Perbaiki biasnya. Jadi bias baru itu bias lama ditambah Y. Jadi ada bias di sini pada jaringan HAP. Mungkin itu dulu pengantar untuk jaringan saraf tiruan. Jadi ada beberapa fungsi aktivasi yang sudah kita pelajari. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum diskusi atau di komentar video saya ini, atau bisa disampaikan kolektif ke ketua kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.